Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sabahul khair. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Fikih Ibadah di kelas 5 MI Muhammadiyah Karanganyar. Persiapkan buku kalian dan ikuti dengan seksama bersama Ustadz Yusuf Wibisono. Selamat mengikuti. Baik sekalian, pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas bab membagikan daging kurban. Hewan kurban yang telah kita sembelih dagingnya harus segera dibagikan kepada para mustahik kurban. Apa mustahik kurban itu? Yaitu adalah orang-orang yang berhak menerima daging kurban. Seperti fakir miskin. Bagaimana hukumnya orang yang berkorban? Orang yang berkorban hukumnya adalah boleh mengambil dan memanfaatkan daging korban yang dikorbankan, sebagaimana dalam ayat Al-Quran yang berbunyi fakulu minha wa'atimul ba'isal fakir, yang artinya makanlah sebagian daripada daging itu dan berikanlah kepada orang-orang yang sengsara lagi fakir. Surat Al-Had ayat 28. Dalam hal pembagian, daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, 1/3 untuk pengkorban dan keluarganya. Kemudian yang kedua, 1/3 pula diberikan kepada orang yang fakir miskin. Dan yang ketiga, 1/3 diberikan kepada orang yang meminta-minta. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asfani. Baik anak sekalian, kita lanjutkan pada materi hal-hal yang berkaitan dengan orang yang berkorban. Coba kalian buka halaman buku paket halaman 62. Yang pertama, syarat berkorban adalah umum. Maksudnya apa? Jadi siapa saja boleh berkorban, baik laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa, yang penting adalah muslim. Kemudian yang kedua, hewan yang dikorbankan harus milik sendiri. Jadi yang adalah yang tidak boleh dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga, disyariatkan untuk menyedekahkan sebagian dari hewan kurban yang kita miliki kepada fakir miskin dan orang yang meminta serta tetangga dan kerabat. Kemudian yang keempat, dibolehkan berkorban dengan menyembelih dengan tangan sendiri. Jika seandainya tidak mampu, boleh diwakilkan. Yang kelima, daging kurban boleh menyimpannya di dalam kulkas lebih dari 3 hari. Kemudian yang keempat, diperbolehkan memberikan daging kepada orang kaya sebagai hadiah untuk menumbuhkan rasa kasih sayang antar sesama muslim. Kemudian yang ketujuh, diperbolehkan memberikan daging kurban kepada orang-orang kafir sebagai hadiah dan upaya melembutkan hati dan dalam dakwah. Dan yang terakhir, diperbolehkan membagikan daging kurban secara mentah ataupun sudah dalam keadaan bentuk masak. Anak sekalian, inilah hal-hal yang berkaitan tentang orang yang berkorban yang perlu kita ketahui. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-37
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakinna yanallahu taqwa minkum, yang artinya daging kurban darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkan untukmu agar kamu mengagungkan Allah serta petunjuknya. Dalam hadis yang lain, keutamaan orang yang berkorban disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Aisyah. Orang yang berkorban ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari kiamat nanti, hewan korban akan mendatanginya, dan seluruh dari bulu, kuku, dan organ tubuh dari korban akan menjadi kebaikan baginya di hari kiamat. Baik anak-anak soleh dan solehah, demikianlah pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami makna ibadah korban dan bisa melakukan dalam kehidupan kalian. Akhiru da'wana, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.